Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita hormati Bapak Lurah Syakuli. Yang sama kita muliakan keluarga besar almarhum Dr. Andus Gibran Bedoso. Sama kita hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang mulia yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita. Tidak lain ucapan itu adalah ucapan yang mulia, yang mewakili ketika kita baca terwakili sama nilai pahalanya kita membaca 99 namanya Allah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini wajib kita baca dalam sehari semalam sebanyak 17 kali, karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah, dan dalam sholat kita jumlah rakaatnya 17 rakaat dalam sehari semalam. Maka wajib hukumnya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaatnya dari 25 Nabi dan Rasul hanya diperuntukkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita, terkhusus juga kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Jemaah tasya yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri melakukannya hanya satu, yaitu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri lakukan, hanya salawat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita salat 5 kali sehari semalam. Allah tidak salat. Allah memerintahkan kepada kita mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah tidak melakukannya. Begitu juga Allah memerintahkan kepada kita yang mampu melaksanakan ibadah haji. Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Allah
dan Allah sendiri melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengagungan penghormatan kepadanya. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi syarat yang pertama untuk bisa kita selamat di dunia wal akhirah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima suatu doa tanpa salawat kepada Rasulullah. Tidak sah salat main kalau yang salat itu tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat masuk dalam rukun khutbah. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan salah satu amal ibadah yang langsung dibalas di dunia ini hanya satu. Kalau salat kita nanti kita wafat baru dibalas oleh Allah. Puasa kita nanti kita wafat, nanti kita mati baru dibalas oleh Allah. Zakat kita, haji kita, semua amal ibadah di luar daripada salawat itu didapat nanti setelah kita wafat. Hanya salawat yang langsung dibalas di dunia ini. Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, maka Allah langsung membalasnya rahmat, kasih sayang 10 salawat, 10 kasih sayang. Jadi syarat untuk bisa disayangi oleh Allah di dunia ini adalah salawat kepada kekasihnya Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau disayang sama suaminya, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, Ustaz, salawat mana yang harus dibaca? Karena banyak sekali itu bentuknya salawat. Ada salawat Jibril, ada salawat Nariyah, ada salawat Badar, ada salawat Fatih, ada salawat Nabi. Yang mana yang harus dibaca? Yang mana salawatnya Nabi? Mana salawatnya kita sebagai umatnya kepada Nabi? Salawat yang terpendek adalah salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ini salawat penarik rezeki. Jadi kalau kita sebagai pedagang, sebagai apapun, untuk mendatangkan rezeki, perbanyak membaca salawatnya Jibril. Tapi diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu kodenya. Mana salawat kita kepada Rasulullah? Mana salawatnya Nabi? Kalau salawat Nabi yang langsung diucapkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat Nabi. Mana salawat kita kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah Sayyidina? Padahal Rasulullah tidak pakai Sayyidina. Karena Rasulullah tidak mau mengangkat dirinya sendiri, tidak mau mengagungkan dirinya sendiri. Yang harus mengagungkan diri Rasulullah adalah umatnya. Kalau kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka seluruh mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, sampai keluarganya Rasulullah, termasuk kita di dalamnya yang bersalawat, termasuk di dalamnya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan bid'ah, tapi pengagungan. Menambah, tapi menambah dalam artian bukan dalam artian kita menambah-menambah, tapi menambah dalam artian pengagungan. Sama jikalau nama
Nama saya yang diberikan orang tua saya Nur Salim. Kenapa ada doktornya? Kenapa ada magister agamanya? Itu adalah diberikan oleh akademisi. Sama itu. Sama nih kalau orang yang diangkat camat, bupati, itulah tadi. Sayyidinanya di situ. Penghormatan, pengagungan, jabatan penghormatan di situ. Biasa ditambah kalau Kiai Haji Al-Mukarram itu. Itu tambahan siapa yang suruh? Bukan yang punya nama yang suruh. Seperti itulah gambarnya. Abida itu sekarang tidak pernah mengucapkan Nabi. Masa Nabi yang mengucapkan? Kita yang wajib mengucapkan kepada Nabi sebagai penghormatan, pengagungan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa menyelamatkan kita adalah perbanyak bersedekah. Sekarang ini dia sedekah subuh. Berapapun juga. Kenapa harus subuh? Dan kenapa harus Jumat? Ada yang sedekah Jumat. Sekarang banyak kalau sedekah beri makanan pada hari Jumat setelah selesai salat Jumat. Itu sudah ramai sekarang. Apa makna di balik itu? Salah satu amal ibadah yang langsung dinikmati adalah makanan. Jadi kalau kita bersedekah makanan itu langsung. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Oh, ini tidak butuhkan uang, kita kasih, maka itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, apa yang kita berikan, memang harta kita berkurang, tapi itulah milik kita. Yang ada di bank, yang ada di dompet, itu belum milik kita. Belum tentu kita miliki itu. Yang mana yang kita miliki? Yang kita pakai. Belikan pakaian, atau mungkin kita beli cincin dan sebagainya. Yang kita sedekahkan dan yang kita makan. Yang di dompet belum tahu siapa yang punya. Cuma kita ada di dompet kita, Pak. Terkadang yang tadi ada datang kita cabut lagi di situ. Ada yang membutuhkan kita kasih. Cuma lewat kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu yang langsung dijabah itu adalah sedekah. Jadi perbanyak sedekah kita. Yang ketiga adalah perbanyak zikir. Zikir yang mana Ustaz itu? Karena bentuknya zikir. Zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita diwajibkan salat, ada yang pertama diwajibkan oleh Allah. Zikir yang mana yang pertama diwajibkan Allah? Kan nanti 10 tahun diangkat Rasulullah menjadi Rasul, baru ada perintah salat, baru Isra Mi'raj. 10 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, baru ada perintah salat. Jadi apa yang perintah yang 10 tahun itu? Itulah zikrullah. Ayat pertama turun tidak langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Tidak langsung waqimus shalah wa atus zakah wa tasumu ramadan wa haji fil bait. Bukan itu yang turun. Tapi yang pertama turun diperintahkan kepada Rasulullah adalah Bismi Rabbika. Disuruh kita membaca Iqra Bismi Rabbika. Yang mana itu Bismi Rabbika? Ada 99 Asma'ul Husna, itulah Bismi Rabbika. Jadi kalau mau dirahmati ya Rahman, mau dikasih ya Rahim, mau diangkat derajatnya Malik, ya mau disucikan ya Kudus, mau diselamatkan ya Salam, mau dapatkan rezeki ya Rasak, mau dapatkan ilmu ya Alim, mau diampuni dosanya ya Ghafur. Di situ semua. Ada semua di 99 itu. Tapi yang mana yang pertama diucapkan? Bukan itu. Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada 5 zikir ini, subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Apa asbabnya itu? Dari mana ya, siapa yang pertama mengucapkan itu? Subhanallah. Orang yang pertama berzikir, makhluk atau ciptaan Allah yang pertama berzikir adalah malaikat. Ketika diciptakan malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berzikir, membaca subhanallah. Itu zikirnya para malaikat. Maha suci Engkau ya Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ini kan tinggalnya di surga. Setelah diciptakan oleh Allah, tempat tinggalnya di surga. Enak tempatnya di surga. Dia pusing karena sendiri di dalam surga. Jadi ternyata kenikmatan itu walaupun hidup dalam kemewahan, tapi hidup sendiri tidak enak juga. Maka Allah melihat Nabi Adam ini gelisah karena dia tidak ada temannya. Maka diciptakanlah Siti Hawa, diambillah dari tulang rusuknya yang kiri, yang bengkok. Maka disitulah diciptakan Siti Hawa. Dan setelah itu Nabi Adam dinikahkan. Siapa yang nikahkan Nabi Adam adalah malaikat Jibril. Dan menjadi saksinya siapa? Malaikat Israel, pencabut nyawa, dan malaikat yang pentiup sangkakala, Israfil dan Israel. Jamaah yang sama dimuliakan, yang nikahkan adalah malaikat Jibril. Maka itu kenapa harus ada saksi dua? Itulah yang menjadi saksi ketika Nabi Adam alaihissalam dinikahkan. Dan disitulah ketika dinikahkan disuruh bersyahadat itu Nabi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam tanya sama Jibril, adakah manusia yang pertama selain saya? Kukira saya manusia pertama. Apa kata Jibril? Ada. Seandainya bukan karena itu, kamu tidak diciptakan oleh Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi, bulan dan bintang, semua fasilitas di atas dunia ini, itu diciptakan karena Muhammad. Nabi Adam saja disuruh bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana diciptakan Adam? Dari Nurul Muhammad. Jadi Nurul Muhammad itu diciptakan alam semesta ini. Diciptakan dari Nurul Muhammad, diciptakan langit dan bumi, diciptakan bulan dan bintang. Itulah disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa diutusnya Rasulullah di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Ini ayatnya. Maka seandainya bukan karena engkau Muhammad dalam kitab Qudsi, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, semua fasilitas saya ciptakan karena engkau Muhammad. Maka pantaslah kita harus banyak bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kembali tadi subhanallah walhamdulillah. Jadi yang pertama mengucapkan alhamdulillah adalah Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak langsung diperintahkan sholat, tapi diperintahkan berzikir. Apa zikirnya Nabi Nuh? La ilaha illallah. Apakah ada yang beriman pada zaman Nabi? Tidak ada. Termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh, tidak diperintahkan di sholat, puasa, zakat dan haji. Hanya diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Sami'na wa ata'na, tanpa bertanya dia langsung naik ke gunung, cari kayu, langsung dia buat perahu. Maka yang pertama berteriak, oh iya itu Nabi Nuh sudah gila.
Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, ini buat perahu di atas pun tidak masuk dalam akal kita. Tapi karena perintah, setelah selesai perahu dibuat, turunlah hujan 40 hari, 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dipanggil naik, istrinya, anaknya tidak mau ikut. Maka Nabi Nuh mengumpulkan binatang secara pesan-pesanan. Setelah itu yang mau ikut tidak ada yang sehat. Yang ikut sama Nabi Nuh pada waktu itu hanya orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang yang berpenyakit kusta, orang tuli. Jangan heran kalau penyakitnya umatnya Rasulullah itu yang beriman, kalau bukan buta, tuli, bisu, lumpuh dan rusak kulitnya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepada Nabi Nuh, yang ikut sama Nabi Nuh, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang tuli dapat dengar. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Jemaah yang sama dimuliakan adalah setelah itu sampai kepada Nabi Allah Akbar, sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama mengucapkan Allahu Akbar adalah Nabi Ibrahim. Karena yang pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada yang beriman kepada Allah, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim Azar, pembuat patung dan penjual patung yang itu disembah. Tidak ada yang menyembah Allah pada zaman Nabi Ibrahim. Yang disembah adalah patung. Berapa patung disembah pada Nabi Ibrahim? 360 patung. Karena dalam satu hari satu Tuhan yang disembah. Dalam satu tahun 12 bulan 360 hari. Maka Tuhan yang disembah berdobak dalam satu tahun 360 Tuhan. Datang Nabi Ibrahim hancurkan berhala itu. Maka Nabi Ibrahim harus dihukum mati oleh Raja Namrud. Tapi bukannya Nabi Ibrahim terbakar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini doa Bu, kalau kita demam, anak-anak kita panas, kita bacakan di air, tiupkan 7 kali baru kita minumkan atau sapukan, insya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Kul, katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita baca ini ayat ditambah kul ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala, siapa namanya itu, anak kita atau diri kita, itu zikirnya Nabi Ibrahim. Dan siapa yang membaca dalam rumahnya ini Bu, insya Allah rumah kita akan dijauhkan yang namanya kebakaran. Jadi sering kita baca ya, untuk orang mengatakan jadikan zikir ini menjadi azeh dalam rumah kita. Jemaah yang sama dimuliakan. Setelah itu, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang diajarkan Nabi Ibrahim ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj di langit ke-7. Jadi Nabi Ibrahim itu ada di langit ke-7. Dan disitulah diajarkan Nabi Ibrahim baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kepada Allah kita berserah diri. Makanya itulah tadi asbahnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Orang melaksanakan haji dan umrah tidak langsung ketika masuk tanah Mekah langsung disuruh salat, enggak, disuruh tawa. Apa yang dibaca? Itu tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dibaca 7 kali, mulai dari Hajar Aswad yang lurus. Dan setelah itu berhenti juga di situ. Sama ketika sa'i itu juga yang banyak dibaca. Ketika hukum di Padang Arafah itu juga banyak dibaca. Kenapa ini yang banyak dibaca? Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan. Setelah itu baru ada perintah sholat. Nanti setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Dan disinilah kita bahwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Mi'raj kita harus
Rasulullah dibedah dadanya, disucikan dirinya. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus suci. Bagaimana cara bersuci? Kita berwudu. Setelah berwudu, baru melaksanakan sholat. 3 saja yang kita harus jaga di dalam sholat kita. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, ketika membaca surah Al-Fatihah, terkhusus ketika sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus dijaga di dalam salat, ketika bertahiyat. Ini tahiyat ini gambaran ketika Rasulullah menghadap kepada Allah menerima salat di Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, Rasulullah beri salam. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Rasulullah sudah dijamin Pak, Bu, sudah dirahmati dan diberkati, tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Yang dia ingat kita umatnya, bukan dia ingat istrinya, anaknya, cucunya, sahabatnya, dia ingat kita. Sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Maka kita insya Allah akan selamat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sampai di situ di tahiyat. Karena di situ dia diterima Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh. Kalau ini kita jaga, insya Allah tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak akan dicabut roh malakal maut sebelum kita berzikir, sebelum kita bersalawat, bahkan sebelum kita salat. Jadi nanti kita salat, mungkin kita salat, setelah salat baru dicabut roh kita oleh malakal maut. Karena ada di dalam doa kita selalu kita minta, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dibaca dalam doa kita. Qul, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Ini 5 kali sehari semalam kita melapor kepada Allah, saya siap hidup ya Allah dan saya siap mati. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati dimanapun kita berada. Kenapa? 5 kali sehari semalam kita menghadap kepada Allah yang kita laporkan siap hidup dan siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah melapor. Maka selalulah kita melapor. Karena kematian itu rahasianya Allah. Bukan karena kita masih muda, masih jauh. Saya umur kan saya masih 50 tahun, masih ada berapa? 13 tahun. Kalau saya umur saya 50 tahun. Kalau ikut sama lain masih ada 13 tahun. Ada nih yang 60 di sini? Ada nih. Ada sisa 3 tahun itu. Tapi kalau lewat dari itu, lewat di 63 tahun itu pasti rata-rata dikasih sampai 70 tahun. Yang terancam itu 60. 60. Kalau lewat mikir 50, maka dikasih lagi 60. 60-nya tanda kuning di situ. Maka di situ kita harus banyak mengingat. Orang jadi pegawai saja kalau guru 60 tahun. Jadi setelah pensiun 3 tahun mami. 3 tahun mami baru rajin. Ya ada orang biasa sudah pensiun Pak, masih napas lagi dia kerja di kamu tahu usah itu. Kita dekatkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena 3 tahun mami ini kasih kontrak sama Allah. Jangan sampai tarik lagi, kurangi lagi, korting lagi Allah sih bukan 3 tahun, sisa 1 tahun mami. Jadi nikmati saja hidup di situ. Ada orang sudah, makanya biasa orang mati di kebunnya, mati di sawah. Kenapa? Karena itu tadi.
Sudah dikasih kesempatan berusaha selama 60 tahun. Setelah 60 tahun dia gak mau lagi napasnya dirinya, sehingga berakhir. Lebih baik cabut saja yang udah gunanya yang dikasih sudah banyak, kontra dikasih sih. Maka disinilah banyak pendekatan kita. Tampaknya kita rumah dengan masjid saja situ. Kenapa? Karena itu tadi ada kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Pendekatan persuasif diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbuatan tetangga kita kepada keluarga kita. Banyak berimpak dan bersedekah, banyak senyum saja itu sama teman. Banyak bersilaturahmi. Kalau teman dulu mungkin kita banyak berkunjung. Karena salah satu untuk memperpanjang umur kita adalah banyak bersilaturahmi. Apalagi banyak berimpak dan bersedekah. Banyak memberi. Kalau mau dipanjangkan umur kita. Jamaah kasih yang sama dimuliakan adalah. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Selanjutnya bagaimana mati sebelum kita mati? Tadi kan sholat. Bekal untuk menuju akhir adalah sholat kita. Tapi bagaimana belajar mati? Biasa mikir belajar mati, Bu. Ibu belajar mati. Atau ada di tempatnya di surga? Ibu ada di tempatnya di surga? Kenapa begitu? Yang mati sebentar belum ada tempatnya. Bagaimana caranya supaya kita ada namata di surga? Supaya ada istanata di surga? Bagaimana cara buatnya? Tidak bawa gisumeng, tidak pakai uang situ. Sana. Kata Rasulullah, salah satu untuk membuat istana di surga, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas? Tahu dia surah Al-Ikhlas, Bu? Udah lama hati. Ada juga tidak tahu setelah itu surah Al-Ikhlas. Bilang udah lama hati, kita bilang tahu itu bilang surah Al-Ikhlas. Udah lama hati. Siapa yang baca itu 10 kali surah Al-Ikhlas, itu dibikinkan istana di dalam surga. Ada istananya di surga. Bagaimana supaya ada nama tertulis di dalam rumah kita? Gimana caranya supaya ada kita masuk database? Ada yang database dapat saja sembako sama Pak Lurah, berani bukan main. Ini terdaftar nama kita, ada nama kita di dalam surga sebagai penduduk surga. Gimana caranya ya Rasulullah, kata Siti Aisyah? Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kuncinya untuk bisa ditulis nama kita dalam surga adalah perbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mau buat istana kita di dalam surga, dengan perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Bagaimana supaya kita mudah menghadapi sakaratul maut? Ada yang setengah mati orang mau menghadap sakaratul maut, setengah mati menghadapnya. Jadi kita belajar mati sebelum mati. Di mana belajarnya? Di tidur. Mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itu mati kecil, itulah tidur. Disinilah belajar mati. Bagaimana cara belajar mati? Kita ikuti tuntunan Rasul yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, apa pertama? Hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa, Bu? 30 juz. Ada yang bisa hatam 30 juz? Biar penghafal tidak bisa selesai. Apa jawabannya Siti Aisyah? Tidak bisa, ya harus jangankan 30 juz, jangankan 1 juz saya tidak bisa selesai. Maka kata Rasul, cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa, Bu? Bisa. Masa surah Al-Ikhlas 3 kali tidak bisa dibaca? Apalagi pesan Rasulullah, jadikan para nabi dan rasul
memberikan syafaatnya kepada kamu. Gimana caranya ya Rasul? Kamu bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa lagi? Ketiga. Yang ketiga, pesannya Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kasih kita lihat. Apa? Yang ketiga. Kan tadi apa lagi? Mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun kepada sesama. Jangan sampai kita mati masih ada dosa kita sama orang. Jadi kita selalu mohon ampun, beristighfar. Yang keempat, hajikan dirimu sebelum kamu mati. Gimana caranya ya Rasul menghajikan diri kita? Bagaimana orang yang haji itu kan orang yang kalau akan mau harus datang ke tanah suci. Kata Rasulullah, ucapkan sebelum kamu tidur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Itu sama nilai pahalanya kamu telah menghajikan dirimu. Pahala haji kita sudah dapatkan. Dan yang kelima kata Rasulullah, yakinkan dirimu bahwa kamu adalah penghuni surga. Ada tempatmu di surga. Kamu mati sudah ada tempatmu di surga. Gimana caranya ya Rasulullah supaya saya terdaftar nama saya di surga? Ada tempat saya di surga. Maka akhiri tidurmu sampai terpejam matamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kodenya ini. Pernah ada yang hitung, Bu? Berapa huruf itu la ilaha illallah? Pernah kita hitung berapa huruf itu? Jaminannya surga, dimudahkan dalam menghadapi sakaraat maut orang yang selalu baca. Berapa huruf? Berarti tidak pernah ada yang hitung. Kalau Muhammad Rasulullah berapa huruf? Ini jaminannya luar biasa, surga jaminannya. Nggak pernah kita beli, yang penting kita baca. Tapi harus kita berapa huruf itu jaminannya sih. Itu la ilaha illallah. Ketika kita baca tidak bisa ketemu dua bibir. Ada yang bisa baca ini la ilaha ketemu dua bibirnya? Bisa, Bu? Tidak bisa. Karena memang disiapkan ini. Ketika mata tak mampu lagi melihat, ketika telinga lagi, ketika semua yang tidak bisa lagi, maka lidah saja mengucapkan la ilaha illallah. Itu jumlah hurufnya 12. Muhammad Rasulullah 12. Siapa yang kasih kode? Kode 12. 12 bulan, 12 jam. Kode tanah suci, kode wilayah 12. Kode 12. 12.000 kilometer itu luasnya Mekah. Kenapa itu pakai kode 12? Kenapa jam tidak bukan 13 sampai 12? Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jumlahnya 12. 6 sampai 6 pagi 12. Berarti 2 kali 12 24. Umur yang Allah berikan kepada kita hanya 24 jam. Bukan 63 tahun. Yang mana yang selamat? Yang ada dalam lingkaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang bilang? Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, dapat tiket khusus langsung masuk surga. Yang mampu mengucapkan dalam hidupnya, dalam akhir hidupnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk itu setiap kita dimanapun itu jangan pernah kita lepas itu 12. Karena kodenya kalau tidak mati pagi atau mati siang pasti mati malam. Dan yang mati
siang atau malam, yang ada, yang diselamatkan, yang dijamin oleh Allah, yang penghujung akhir hidupnya mampu berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dimanapun kita minta di sujud terakhir kita, ada 3 yang jangan pernah kita bangun dari sujud kita, tapi jangan kita lafazkan. Ketika kita sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baru kita baca. Pertama kita minta kepada Allah, dalam hati kita memohon kepada, dalam sujud terakhir kita, dalam salat kita, ya Allah, cukupkan, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Itu yang pertama dibaca, diminta kepada Allah. Yang kedua yang diminta kepada Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang ketiga, matikan saya dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan di akhir hayat saya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. 3 saja kita minta setiap sujud terakhir, insyaallah tidak akan dicabut roh kita oleh malaikat maut sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, bagaimana bisa kita bermimpi bertemu Rasulullah? Jangan sampai kita tidak tahu wajahnya Rasulullah. Kalaupun kita tidak bisa bermimpi melihat wajah aslinya Rasulullah, maka detik terakhir ketika kita menghadapi sakaratul maut, Nabi akan datang memperlihatkan wajahnya. Apa yang harus kita baca? Sebelum kita tidur, kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Siapa yang baca ini tidak akan dipanggil oleh Allah tawaf di Baitullah Allah, dipanggil berziarah di makam Rasulullah. Dan kalaupun kita belum sampai di situ, Allah akan memperlihatkan ketika mungkin dalam mimpi kita, atau mungkin ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut. Jadi orang yang pernah laksanakan haji, saya sampaikan, pasti dia lihat ini tertulis di Raudah, di Masjid Raudah, di samping mimbarnya Nabi dan samping kanan. Itu tertulis di pintu makamnya Rasulullah, tertulis juga ini di pintu Ka'bah. Itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Siapa yang sering baca zikir ini, insya Allah akan dipanggil, akan diundang oleh Allah untuk tawaf di Baitullahnya dan datang berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dibaca, Ustaz? Itu sebelum salat subuh dan selesai salat subuh. Berapa jumlahnya? 41 sampai 100 kali. Niatkan, jangan cabut rohku ya Allah, sebelum saya datang tawaf di Baitullahmu, saya datang berziarah di makam Rasul kekasihmu ya Allah. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang malam ini, sebelum saya lanjut menyampaikan pada malam ini kepada jamaah, mari kita bersama-sama mendudukkan kepala kita seraya berdoa. Kita doakan orang tua kita ini, Bapak almarhum Dr. Andus Gibran Medoce yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala